materinya masih melanjutkan makalah yang ketiga dari bab kelima. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu bagi yang sudah bergabung. Alhamdulillah sudah bergabung Mus ya, Pak Mus ya, Asyuro juga alhamdulillah. Sudah Buya Asyuro sudah bergabung, alhamdulillah. Kemudian buat akun Google. Assalamualaikum Ustadz, izin derek ngaji, monggo. Bu Ai juga sudah mulai hadir ya. Amin juga sudah gabung. Muhammad Ruslan, alhamdulillah. Oke, kemudian tadi saya lihat Pak Sam juga sudah hadir ya. Ahmad, Dewi, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya. Mudah-mudahan MZ juga sudah bergabung. Fadli, pengamat bengkel las. Oke. Pion Deong. Oke, sudah bergabung juga. Alhamdulillah. M. Ali, Taufik, Munim, Bung Fafa. Oke, Bung Fafa. Dimas juga sudah bergabung. Alhamdulillah. Kang Abar. Oke. Kang Abar sudah bergabung juga. H4 Ratna. Bapak Ke Azizah. Mirakel. Alhamdulillah. Muhaimin mungkin ya. Mufid alhamdulillah. Muhaimin alhamdulillah. Mais. Ainur Rafiq. Apa ini? Apa tadi kelewat ya? Oke, kemudian Fah. Apa nih? Fah. Masya Allah. Suka nggak kebaca ya. Ari. Sakinah. Mirakel ya tadi udah. Atau Rizal tadi ya. Egi juga sudah bergabung. Adik Rai. Sultan. Organizer. Alhamdulillah. Oke, kita nanti sapa lagi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan keadaannya sehat semua. Ari Bella hadir Ustadz. Abdul, oke. Suber, oke. Aziz Depok, alhamdulillah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke. Tubila pemalas. Oke, sudah hadir. Tengku Aceh, alhamdulillah. 14-15 ya. Tengku Aceh, alhamdulillah istiqomah. Mudah-mudahan sehat. Imam juga alhamdulillah sudah bergabung. Penuh kekecewaan. Aang, Hikmatul Yana, Furqon, alhamdulillah. Oke, Polsek Udo, apa tadi? Polsek Dikoy M. Umam. Oke, kita langsung ya. Pak Nana, Juhana, oke, Kuningan Jabar hadir Ustadz, alhamdulillah ya. Suryani juga sudah bergabung. Nurdin Solar, oke, assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam. Oke, Bubli hadir juga ya, alhamdulillah. Oke, kita mulai biar waktunya cukup. Nanti kita sapa lagi ya. Fadli, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Blitar hadir alhamdulillah ya. Blitar, oke, Blitar, terima kasih. Mudah-mudahan istiqomah ya tadi Blitar, oke. Kita baca terlebih dahulu Faris, oke. Kemarin sampai mana nih kemarin nih? Ini kemarin ya. Rawahud Dailamiyu kemarin. Nah, sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'tihi. Masih sama ya. Wala yu'tihi as-sadaqata illa wa qad a'addalahu at-taqabbula. Nanti saya jelasin ya. At-taqabbula. Ai husulal qabuli.
ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nasi. Rawahul imamu Ahmadu. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Oke, malah terima kasih ya. Ma min abdin tasaddaqa bi sadaqatin yabtaghi biha wajhallahi illa qala Allahu yaumal qiyamati abdi rojau tani falan ahkiroka haramtu jasadaka. Nah, ini ada salah ketik ya, ini kurang ini. Ini yang benar saya tulis di bawah jasadaka. Nah, ini kurang dal. Jasadaka alan nari bukan alan nasi. Oke. Samur sidik. Samur sidik ya, oke. Alan nasi. Jadi bukan alan nasi tetapi alan nari. Wadkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Rawahu Ibnu Lal gitu. Ahmad, terima kasih Pak Ahmad ya, mudah-mudahan barokah. Oke, kita mulai. Saya jelaskan terlebih dahulu tentang kedudukan kalimat pada maqalah ini. Ya, mudah-mudahan kita semakin paham ya. Kita mulai dari wala yu'tihi. Nah, ini wala yu'tihi ini wawunya masih atop. Ya, la-nya nafi, yu'ti adalah fi'il mudhari ya. A'to yu'ti. Nah, ini a'to yu'ti. Nah, ini yu'ti adalah fi'il mudhari. Ya, ini mazid 1 ya, mazid 1. Jadi yu'ti fi'il mudhari yang mazid 1. Jadi a'to yu'ti. Nah, kemudian domirnya huwa ya. Huwanya menjadi fa'il. Kemudian hi ini domir muttasil. Bila nempel ke fi'il, dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Ya. Nah, tapi ini yu'ti sudah ada fa'ilnya. Jadi cukup maf'ul bih saja. Jadi yu'ti wala yu'tihi dan tidaklah. Bu Ayi terima kasih. Yu'ti dia memberikan hi kepadanya. Dan tidaklah dia memberikan kepadanya. Di sini ada as-sodaqota. Nah, dibaca as-sodaqota, nasab karena maf'ul bi kedua. Ingat ya, jadi yu'ti itu jenis fi'il yang membutuhkan maf'ulnya 2. Ya, jadi yu'ti hi as-sodaqota. Nah, begitu. Kemudian illa. Ini ilahnya kemarin sudah ya, ilahnya adalah ilah hasriyah. Kenapa ilah hasriyah? Karena dia masuk sebelum sempurna kalimat. Nah, kemudian waqad a'adda lahut taqabbula. Nah, oke Bu Ai, terima kasih Bu. Waqad a'adda lahut taqabbula. Ini wawunya haliyah, qadnya huruf tahqiq, a'adda. A'adda ini fi'il madi. Fi'il madi fa'ilnya huwa. La huruf jar, hu-nya domir muttasil sebagai majrur. Maka di sini dibaca taqabbula. Ya, ini dibaca taqabbula adalah maf'ul ya, maf'ul. Makanya dibaca nasab. Nah, ini isim ya, taqabbula. Ini fi'il madinya adalah tafa'ala. Ya, kalau lihat di guna ini terima kasih. Nah, ini di rumusnya, ini di sini. Nah, ini namanya mazid 2 ya. Jadi mazid 2 ini ada 5 bab. Nah, mazid 2 ada 5 bab. Bab yang pertama tafa'ala. Ini tafa'ala ini mazidnya mana? Mazidnya ta sebelum fafi'il, alif setelah fafi'il. Ini namanya mazid. Mazid itu artinya tambahannya. Jadi dibaca tafa'ala. Begitu. Maka bab yang keduanya adalah tafa'ala. Ini bab yang kedua. Tafa'ala. Nah, mana mazidnya? Tak sebelum fafi'il, tasdid di ain fi'il. Ya, mazidnya tambahannya.
tafa'ala. Baru di sini ada ifta'ala, bab yang ketiga. Nah, mana mazidnya? Alif sebelum fafi'il, ta setelah fafi'il. Jadi yang disebut mazid itu tambahan. Jadi huruf pokoknya itu fa, ain, lam. Ini huruf pokoknya. Fa, ain, lam. Ini juga sama ya, fa, ain, lam. Jadi di luar fa, ain, lam itu namanya mazidnya, tambahannya. Ini bab ketiga, ifta'ala. Ya, kemudian bab yang keempatnya adalah in fa'ala. Mana mazidnya? Alif nun sebelum fafi'il. Nah, ini kemudian ada mazid dua bab yang kelima. If Allah. Nah, gitu. Mana mazidnya? Alif sebelum fafi'il dan tasdid di lam fi'il. Nah, yang kita bahas ini. Tafa'ala fi'il mudhari'nya yatafa'alu. Nah, ini fi'il mudhari'nya ya. Yatafa'alu. Baru masdarnya tafa'ulun. Nah, tafa'ulun. Nah, kita lihat di sini tadi ada taqabbulun. Nah, ini. Ini bacanya taqabbulun ya. Taqabbulun. Oke. Bukunya sudah ada Ustadz. Iya. Sebetulnya kalau sorob sudah jadi, tinggal nahwu ya. Nahwunya belum jadi. Oke. Ya, jadi taqabbulu ya. Ini dibaca taqabbulu. Antoni. Antowi, terima kasih ya. Antowi 76. Bu Mimi juga alhamdulillah. Oke. Terus dulu ya. Oke. Jadi nah, karena yang diminta isim, maka ini bacanya taqabbula. Ya, kenapa dibaca nasab? Ya, HMS 569 ya. Terima kasih ya. Dia menjadi maf'ul dari a'adda, begitu ya. Jadi waqad a'adda lahut taqabbula. Nah, gitu. Jadi kalau diartikan dari sini, dan tidaklah yu'ti, dia memberikan hi kepadanya as-sodaqota, sodaqoh, illa, hanya waqad a'adda lahut taqabbula. Hanya sungguh a'adda, dia Allah telah menyediakan lahu baginya at-taqabbula. Apa at-taqabbula? Ai ini husula yang dibacanya ya, karena dia menafsirkan at-taqabbula. Jadi nasab. Husulal qabuli. Nah, kenapa dibaca qabuli? Ini idofah. Ya. Idofah ya. Nah, idofah itu yang seperti apa sih? Nah, boleh saya jelaskan di sini. Jadi yang disebut idofah itu bentar. Nah, jadi idofah ya. Nah, ini idofah. Idofah itu apa? Idofah itu dua kata yang bertemu yang mengandung satu pengertian. Begitu ya. Nah, ini contohnya. Ini dua kata ini. Ya. Dua kata. Ini ada wa'du, ada Allahi. Begitu. Ini wa'du, kata yang pertama. Allahi, kata yang kedua. Jadi kalau untuk menjadikan idofah kata majemuk, itu harus ada syaratnya. Nah, ini syaratnya. Nah, di sini saya udah bikin syaratnya. Jadi syaratnya itu kata yang pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Begitu. Terus kata yang kedua, syaratnya isim yang jer atau domir muttasil. Nanti apa domir muttasil? Itu nanti ada ya. Nah, kemudian kata yang pertama disebut mudhof. Dan kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof pasti isim. Nah, itu yang diingat itu. Jadi syaratnya untuk menjadi kata majemuk itu kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin gitu. Kemudian kata yang kedua harus isim yang jer atau domir muttasil. Lalu kata pertama disebut mudhof dan kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof pasti isim. Nah, begitu ya.
Jadi kalau di sini dalam contohnya tadi, nah ini adalah lafaz wa'dullahi. Ini kata pertamanya adalah wa'du. Tadi syaratnya itu apa? Syaratnya tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Ini wa'du tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Ya. Kemudian Allahi isim yang jer. Maka ini bisa menjadi idofah. Ya. Kalau sudah jadi idofah, maka kata pertama disebut mudof. Dan kata yang kedua disebut mudof ilaih. Mudof pasti isim. Begitu ya. Jadi waktu isim yang rofa. Nah begitu ya. Seperti contoh di sini ada fi sudurin nas. Ini contohnya ya. Nah fi-nya huruf jer. Suduri sama anasi ini dua kata. Bisa nggak menjadi idofah? Nah, bisa. Kenapa bisa? Suduri tanpa alif lam dan tanpa tanwin. An-nasi adalah isim yang jer. Maka sudurin nasi bisa jadi idofah. Kalau sudah jadi idofah, kata pertama disebut mudof. Dan kata yang kedua disebut mudof ilaih. Begitu. Mudof pasti isim. Nah, huruf jer ini ketemunya pasti isim. Jadi fi huruf jer, suduri majrur. Begitu. Yang dijerkan dengan kasro, wahwa mudof. Begitu. Jadi suduri jabatannya dua. Satu sebagai majrur dan satu sebagai mudof. An-nasi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Begitu. Jadi cara bacanya fi sudurin nasi, fi huruf jer, suduri majrur yang dijerkan dengan kasro, wahwa mudof. An-nasi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Begitu ya. Ya, ini apa namanya? Metode ya. Metode yang insya Allah mudah ya. Ini nanti insya Allah saya cantumkan di TikTok series ya. Insya Allah nanti boleh kita buka. Cuman ini belum beres ya. Belum selesai. Jadi nanti insya Allah nah, beserta penjelasannya nanti boleh dilihat ya kalau sudah. Jadi insya Allah lebih mudah memahaminya. Insya Allah ya. Oke, itu sekilas tentang idofah ya gitu. Oke, belinya di mana Ustadz bukunya? Nanti insya Allah di TikTok series ya insya Allah. Nanti ada tinggal buka aja. Insya Allah nanti saya cantumkan di situ. Itu metodenya insya Allah mudah untuk membaca kitab ya. Sederhana, caranya sederhana. Oke, Nudin assalamualaikum. Baru gabung lagi. Oh iya, monggo. Mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, Hijriah Melani, alhamdulillah. AFM terima kasih banyak. Oke. Oke. Aura Putri. Oke, Wong Pandan. Oke. Ade Irfan. M Sugi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Oke, mudah-mudahan Pak Sugi ya istiqomah mudah-mudahan. Asing Sule. Assalamualaikum. Hadir Sukabumi. Alhamdulillah. Gufron Hawaii. Hadir Ustadz. Dicetak Ustadz. Mau beli. Siap. Ya, nanti insya Allah. Nanti boleh buka di TikTok series ya. Insya Allah. Ini lagi dibenahi dulu. Mudah-mudahan disetujui dan insya Allah bisa manfaat. Insya Allah. Kemudian, oke. Samur Sidik ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Terusin dulu ya. Terusin dulu. Ini apa? Posisi mudhaf ilaih bisakah menggunakan isim dengan alif lam? Bisa. Kalau mudhaf ilaih bisa ya. Tapi kalau mudhaf tidak boleh. Ya, kalau mudhaf tidak boleh. Tapi kalau mudhaf ilaih itu boleh menggunakan isim yang beralif lam. Ya. Syaratnya isim yang jer atau domir muttasil begitu ya. Oke. Cara bacanya bagaimana Ustadz? Nah, cara baca yang mana nih? Cara baca idofah ya. Nah, seperti ini, misalkan tadi baru nyampe mana ya? Mana tadi ya? Oke, ini. Nah, ini. Ini tadi dibaca husulal qabuli ya. Ini kenapa dibaca husula? Karena dia menafsirkan taqabbula. Nah, maka dibaca
husula. Nah, gitu. Jadi husula ini mudhof. Husulal qabuli ini bisa menjadi idofah. Nah, ingat tadi syarat pertamanya itu kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Begitu. Kemudian kata keduanya isim yang jer. Maka dibaca husulal qabuli. Nah, kalau dia jadi mubtada, maka bacanya husulu. Karena mubtada itu hukumnya rofa, ya, hukumnya rofa. Nah, ini husula. Kenapa husula? Karena menafsirkan at-taqabbula. Ya, jadi maknanya di sini dan tidaklah Allah memberikannya as-sodakota tentang sodako illa hanya qad sungguh ada dia begitu ya. Dia Allah telah menyediakan lahu untuknya at-taqabbula. Apa arti at-taqabbula? Husulal qabuli. Nah, itu. Apa husula? Pencapaian diterima. Gitu. Jadi, jangan khawatir seseorang ketika sodako takut tidak diterima. Takut ria dan lain sebagainya. Ya. Waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Gitu. Ya, kecamatan, terima kasih ya. Kecamatan Tarkib. Oke, terima kasih. Begitu ya. Spinder, assalamualaikum Ustadz ikut ngaji, monggo ya Pak Herman ganteng, oke ya. Itu lafad haknya bisa dibaca nasab nggak Kang? Lafad hak yang mana? Yang ini, ya. Ini nggak bisa. Yu'tihi, ya. Ini aslinya sebetulnya hu domir mutasil ya. Nah, cuman cara bacanya berat. Kalau dibaca wala yu'tihu menurut kiroat itu berat. Jadi hi-nya itu bukan ngejer, bukan. Ini kiroatnya. Ya, dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu nasab ya. Isim yang nasab. Nah, itu ya yang dimaksud. Oke. Munib ya, munib baik. Derek Pak. Munib baik. Moga ya mudah-mudahan istiqomah. Rian juga ikut ngaji. Supri alhamdulillah. Setiawan. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Superhero. Oke. Terima kasih ya. Lanjut dulu. Nah, mana nih tadi? Nah, ini. Ai husulal qabuli. Nah, jadi ketika kita bersodako, jangan khawatir sodako kita tidak diterima. Jadi Allah itu tidak memberikan kepadanya sodako hanya sungguh dia Allah telah menyediakan untuknya diterima. Taqabbula gitu. Jadi diterima. Jangan takut ya. Jangan takut kena ria. Sodako saja. Ya, untuk ukuran ria atau tidak Allah yang tahu ya gitu. Kemudian di sini ada hadis ya. Dibaca ruwiya ya. Ruwiya itu fiil madi majhul ya, dibaca ruwiya. Diriwayatkan begitu. Jadi kalau majhul itu bentuk pasif, maka diartikannya itu di. Ya. Oke, Guzam Jember ya. Alhamdulillah Ponpes Asiroj. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Oke. Jadi ruwiya annahu, anaknya huruf nasab dan taukid atau akhwatnya inna, hu-nya domir mutasil sebagai isim anak. Ya. Siapa hu-nya ini? Nah, di sini diberitahu sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti hu yang dimaksud beliau adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fi'il madi fa'ilnya huwa kembali ke baginda Nabi. Beliau bersabda. Nah, apa nih sabdanya begitu kan? Maka kola butuh makulul qauli. Nah, jadi kola itu butuh makulul qauli. Makulul qauli itu maf'ul bihnya kola. Ya, nanti ada di bukunya ya, insya Allah keterangan itu. Kullum ri'in. Ini dua kata ya. Kullum ri'in ini juga idofa. Nah, ini dibaca idofa. Kenapa dibaca kullu? Nah, ini kan mudof. Ini mudof ilaih. Makanya in, ngejer. Nah, kullu dibaca kullu berarti isim yang rofa. Nah, ingat rumusnya.
isim yang rofa itu sebagai mubtada gitu. Ya, ini ada yang nanya, Ustadz itu kitab syarah siapa ya? Oh, ini Imam Nawawi ya. Oke, Nasoihul Ibad. Oke ya. Kullum ri'in. Ya. Jadi kullu mubtada yang dirofakkan dengan donmah wa huwa mudhof. Imri'in mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Ya, jadi setiap orang, nah begitu ya. Semua orang juga bisa sama. Semua sama setiap itu maknanya sama ya. Setiap orang gitu. Fi zilli. Nah ini fi-nya huruf jar. Zilli dibaca tidak pakai tanwin, berarti dia bisa menjadi mudhof. Ya, fi huruf jar zilli majrur yang dijarkan dengan kasroh. Nah ini zilli tanpa al tanpa tanwin. Maka depannya harus dibaca mudhof ilaih. Ya. Mudhof ilaih itu ngejer ya. Pak Halim, terima kasih Pak Halim. Jadi dibaca sodakoti. Nah gitu. Kenapa dibaca sodakoti? Mudhof ilaih dari zilli. Gitu ya. Mudhof ilaih dari zilli. Nah, sodakoti bisa juga jadi mudhof. Kenapa ketemunya domir muttasil ya. Jadi ingat tadi di rumusnya. Nah ini. Nah ini. Ya. Jadi tadi syarat menjadi idofa itu kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kata yang keduanya itu isim yang jar atau domir muttasil. Contohnya ini. Nah, ini dibaca robbukum. Ini dua kata ini. Satu robbu, dua kum. Nah, robbu ini apakah isim? Lihat dulu. Kalau dia menjadi mudhof, maka mudhof pasti isim. Nah ini kumnya domir muttasil. Ya, ini dua kata ini bisa nggak menjadi idofa? Nah gitu kan kita lihat. Kata pertamanya itu, ini syaratnya, kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Begitu. Kata keduanya isim yang jar atau domir muttasil. Nah ini. Ya, robu tanpa al tanpa tanwin. Kumnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi ini bisa menjadi idofa. Ya. Maka kalau sudah menjadi idofa, kata pertama disebut mudhof. Nah, kata keduanya disebut mudhof ilaih. Nah, ingat rumusnya. Nah, ini rumusnya. Mudhof pasti isim. Nah, gitu. Jadi robu ini adalah mudhof. Jadi mudhof pasti isim. Berarti robu isim yang apa? Nah, begitu ya. Maka robu adalah isim yang jar. Isim yang rofah, maaf. Nah, gitu. Ya, kalau dia di awal kalimat, maka menjadi mubtada. Jadi cara bacanya Bu Usi, alhamdulillah nyimak Pak Ustaz. Jadi kalau dibaca, kalau dia di awal menjadi mubtada. Jadi robu mubtada yang dirofakan dengan doma wahua mudof. Gitu. Ya, Mas Yanto terima kasih. Kum domir mutasil sebagai mudof ilaih. Ya, begitu cara bacanya ya. Nah, begitu. Ya, insya Allah nanti enaklah kalau sudah jadi ya, mudah-mudahan nanti disetujui sama seriesnya ya, sama TikToknya. Jadi insya Allah bisa dimunculkan nanti, kita bisa lihat-lihat di situ. Oke, ya nanti di samping setiap live mungkin saya jelasin, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut dulu. Nah, jadi ini, oke, Bu Mimin ya, Majalengka ya. Oke, subhanallah, Bu Mimin ya. Oke. Beruntung 9 kali. Apa maksudnya nih Bumi beruntung 9 kali itu? Apa ini subhanallah. Ya. Oke ya, kita lanjut dulu. Nah, ini tadi. Jadi sodakoti ini idofah. Ya. Kang Heri, terima kasih. Superhero, nah, terima kasih ya. Aris Aufa, oke terima kasih. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Oke, Madura hadir Ustaz. Sultan Sate Melong Raya. Oke, mudah-mudahan barokah ya. Oke, istiqomah. Oke. Jadi ulang lagi,
Kullu mri'in. Kullunya mubtada yang dirofakan dengan domah. Wa huwa mudhof. Imri'in mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Fi-nya huruf jer. Zilli majrur yang dijerkan dengan kasro. Wa huwa mudhof. Sodakoti mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Mana khobarnya? Nah ini khobarnya berbentuk jer majrur. Jadi fi zilli sodakotihi. Begitu ya. Jadi kalau diartikan biar mudah, menjelang khobar itu diberi arti adalah. Karena khobar itu penjelas pokok kalimat. Jadi kalau untuk di awal-awal kita untuk memahaminya, setiap khobar kita artikan adalah. Begitu ya. Seperti kalau kita di pondok-pondok dulu kan gitu kan. Alhamdulillah utawi sekabehe puji iku lillahi kagungannya Allah ya. Iku. Nah, iku itu khobar. Ya gitu. Menunjukkan khobar. Alhamdulillah isim yang rofa. Ketika di awal dia jadi mubtada. Li-nya huruf jer, Allahi majrur. Jadi jer majrurnya menjadi khobar. Begitu ya. Jadi fi zilli sama ini. Jadi fi zilli sebagai khobar dari kullu. Ya, jadi kalau diartikan setiap orang adalah. Ya gitu. Fi zilli. Dalam naungan. Sodakotihi. Sodakohnya. Nah gitu. Jadi setiap orang di dalam naungan sodakohnya. Oh, subhanallah ini pentingnya kita bersodakoh. Jangan sampai kita hidup tidak pernah sodakoh. Ya. Sebab setiap orang ini maknanya. Kullum ri'in. Setiap orang fi zilli sodakotihi. Adalah. Nah, ini penjelas pokok kalimatnya, khobarnya. Adalah di dalam naungan sodakohnya. Jadi kalau kita tidak bersodakoh, kita tidak punya naungan nanti. Ya. Kapan sih? Nanti ada dijelasin di sini ya. Hatta, gini ya. Hatta ini adalah huruf cer aslinya. Ya. Tapi ketika ketemunya fiil, maka hatta menjadi huruf lil ghoyah. Nah, kita lihat di sini ketemunya apa? Hatta, ternyata ketemunya yukdo. Nah, ini yukdo adalah fiil mudhari majhul. Nah, ini fiil mudhari majhul. Ya. Tahu majhulnya dari mana? Domah awalnya, fathah ain fiilnya. Yukdo. Diputuskan. Nah gitu ya. Maka cara bacanya, karena di depan ada hatta, Riau hadir alhamdulillah ya Riau ya. Karena di depan ada hatta, maka hatta ini menyimpan an masdariyah. Ingat ya, karena hatta itu huruf jer. Kalau huruf jer itu harus ketemu isim. Jadi kalau ketemunya fiil, maka hatta menyimpan an masdariyah. Ya, makanya disebut hatanya huruf lil ghoyah. Jadi yukdo cara bacanya fiil mudhari majhul yang dinasabkan oleh an masdariyah yang tersembunyi. Jadi hatta itu menyimpan an masdariyah dengan tanda nasabnya fathah muqaddar. Ya, yukdo sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari hatta. Nah, karena hatta aslinya huruf jer. Gitu ya. Sehingga ditetapkan. Ya begitu. Syifa, terima kasih. Sehingga ditetapkan bainan nasi, baina zorof. Ini zorof makan. Baina itu artinya di antara. Jadi kalau di antara itu menjelaskan keterangan tempat. Dan ingat rumusnya. Kata setelah zorof mudof ile. Makanya ini dibaca an-nasi. Gitu ya. Ingat hukum-hukumnya. Jadi kalau mubtada hukumnya rofa. Kalau fa'il hukumnya rofa. Gitu. Kalau khobar hukumnya rofa. Kalau mudof ilaih hukumnya ngejer. Nah ini an-nasi ini mudof ilaih. Ya, jadi ingat rumusnya. Kata, ini katanya berarti anas setelah zorof dibaca mudof ilaih. Nah gitu ya. Hatta huruf apa Ustaz? Oke ada yang nanya. Hafid ya. Hafid. Hatta itu huruf lil ghoyah. Ya. Kalau ketemu fiil. Tapi kalau ketemu isim,
Hatta itu huruf jar. Contohnya, kalau kita baca surat Al-Qadar, hatta matla'i, tuh langsung ngejer itu. Hatta matla'i, tuh langsung ngejer. Karena ketemunya isim. Jadi kalau ketemunya isim langsung ngejer. Tapi kalau ketemunya fiil, berarti hatta itu menyimpan an masdariyah. Gitu ya. Jadi menyimpan dia. Maknanya apa? Biar fiilnya menjadi isim. Begitu. Nanti dalam makna mempengaruhi. Ketika langsung isim dengan ketika kata kerja ya, fiil ditakwil menjadi isim, itu maknanya jauh berbeda. Ya, itu nanti maknanya berbeda. Oke ya. Jadi di sini yukdo bainan nasi. Ini maknanya kalau diartikan sehingga akan diputuskan bainan nasi di antara manusia. Jadi kullumri'in, setiap orang fi zilli sodakotihi, di dalam naungan sodakohnya. Hatta yukdo bainan nas, sehingga diputuskan di antara manusia. Gitu. Jadi kita nanti di aras itu, di alam mahsyar, sambil menunggu kita dihisab, ditetapkan, ditimbang amal baiknya, itu tidak ada naungan. Panasnya luar biasa, ya. Tapi ketika kita rajin bersodako, maka sodako itulah yang akan menaunginya. Itu Wancai, terima kasih Wancai, ya. Gitu. Jadi ketika kita tidak pernah bersodako selama hidup di dunia, ya kepanasan karena tidak ada naungan. Kita aja kalau upacara ya, upacara di tengah lapang, lumayan panasnya. Kalau ada pohon, kita akan berlindung di situ. Nah, ketika nanti kita di padang mahsyar, oke ya, terima kasih. Ketika kita di padang mahsyar, tidak ada naungan. Ya, tidak ada naungan. Orang yang tidak pernah bersodako, dia tidak ada naungan. Kalau sodakohnya banyak, itu naungannya rindang. Maka yang lain kepanasan, kita adem gitu ya. Sejuk gitu. Nah itu. Sampai kapan? Hatta. Nah ini makanya disebut lil ghoya. Halim. Pak Halim terima kasih ya. Tadi satunya Pak Subatisna ya Pak Sobat Tisna. Terima kasih ya Pak Sobat Tisna. Mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Mudah-mudahan istiqomah. Khorul baha duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Gitu kurang ma itu. Oke ya, sip. Oke, terima kasih mengingatkan. Oke. Jadi diulang lagi. Mana tadi? Nah ini. Jadi setiap orang nanti gitu kan, fi zilli sodakotihi, di dalam naungan sodakohnya. Naungan itu apa sih? Ya, tempat kita berteduh ya, ketika kepanasan, ya, buat berlindung. Nah, ketika kita tidak punya sodako hidup di dunia, tidak pernah sodako, maka tidak ada tempat berlindung nanti. Tidak ada tempat untuk bernaung maksudnya. Panas kepanasan betul-betul ya. Hatta yukdo. Sampai diputuskan. Begitu. Nasib kita diputuskan kemana arahnya. Ke surga apa ke neraka. Itu sampai diputuskan. Gitu. Kalau kita tidak ada sodakoh yang dulu kita lakukan di dunia. Betul-betul kepanasan. Gitu. Makanya rajinlah bersodakoh. Ya. Ketika kita menginginkan anak kita soleh, kuncinya satu, rajin bersodako. Ya, rajin bersodako. Orang soleh dulu itu ketika menerima rizki di tangannya, dia langsung diinfakannya, digunakan di jalan Allah. Makanya anak-anaknya sukses dan anak-anaknya soleh. Gitu. Jadi kalau anak kita kelihatan nakal, itu kurang sodako itu.
perbaiki sodakonya. Insya Allah anak kita menjadi soleh. Ya, ikuti perjalanan orang soleh dulu. Orang soleh dulu itu anaknya sukses. Ya, itu diceritakan dalam kitab Tanbihul Mukhtarin. Ya, itu di situ anak orang soleh itu semuanya sukses. Semuanya berhasil. Kenapa? Karena orang tuanya itu rajin sodakoh. Rajin menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ya, gitu ya. Jadi di sini yukdo bainan nas. Sampai diputuskan. Ingat kalau lil ghoya itu sampai. Maknanya nyampe gitu. Kalau kita disuruh menghitung, hitung 1 sampai dengan 10, harus 1 sampai 10, tidak nyampe 9 balik lagi. Itu namanya lil ghoya. Nah gitu ya. Jadi sampai kapan bernaung di bawah sodako itu? Sampai diputuskan bainan nas di antara manusia. Gitu. Apakah masuk neraka, apakah masuk surga. Nah itu. Oke, dan ternyata ini hadis rawahu. Nah ini rawahu 2 kata ya. Rawa ini fi'il madi. Alif ini aslinya bengkok ini. Rawa ini bengkok aslinya. Kenapa jadi lurus? Karena bertemu domir mutasil. Suntri Yoman. Suntri apa santri? Santri Yoman. Terima kasih ya. Gitu. Kedai sahabat SPM. Oke. Gitu ya. Jadi ini rawa, ini alifnya aslinya bengkok. Kenapa jadi lurus? Karena bertemu domir mutasil. Ingat ya, itu rumusnya. Jadi rawa fi'il madi. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Maka depan dibaca fa'il al-imamu. Nah begitu. Jadi fa'il al-imamu. Nah al-imam teh siapa? Ahmadu. Nah ini maka Ahmadu, Kang Santri. Terima kasih Kang. Maka Ahmadu ini sebagai badal dari al-imamu. Makanya dibaca Ahmadu. Gitu. Jadi imam siapa yang dimaksud yaitu Ahmad. Ya, maka dibaca Ahmadu. Jadi rawahul imamu Ahmadu. Oke, Kang Santri terima kasih ya. Mudah-mudahan istiqomah. Nah, begitu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh al-imamu Ahmadu. Oke, Kang Santri, terima kasih. Istiqomah ya Kang ya, mudah-mudahan kita ikuti terus ngajinya. Oke, Spen, makasih. Oke, subhanallah. Barokah. Sifah, sifah, sifah hijab 02. Oke, mudah-mudahan barokah ya. Terima kasih. Oke ya, kita lanjut. Nah ini lanjutannya ini. Ini kira-kira dibacanya apa? Ini dibaca ruwiya. Nah, begitu ya. Santri Nyoman, terima kasih. Kemudian tadi siapa bawahnya ya? Oke. Oh Sam ya, Pak Sam ini. Sam Mursidik ya, Sam Mursidik ya. Seno Aji. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini dibaca ruwiya. Nah, ini wawonya atop. Waruwiya. Ya, berarti fiil madi majhul ya. Tadi ada duma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirihi ya, gitu ya. Jadi domah awalnya ain fiilnya kasroh. Annahu. Nah, ini annahu adalah ananya huruf nasab dan taukid, hu-nya domir mutasil sebagai isim ana. Sallallahu alaihi wasallam ini kalimat i'tirodiyah ya, kalimat di dalam kalimat. Ya, artinya kalimat annahu ini belum sempurna. Nah, baru masuk kalimat, makanya disebut kalimat i'tirodiyah. Ya. Kemudian kolaknya adalah fi'il madi, fa'ilnya huwa. Oke ya. Mahmudi. Mahmudi Kerawang ya. Kerawangnya di mana nih Mahmudi? Oke. Jadi kolak fi'il madi. Ya. Kang Santri terima kasih. Fi'il madi fa'ilnya huwa. Nah, kembali ke hu adalah baginda Rasul. Nah ini. Mamin abdin. Nah, Seno Haji, terima kasih ya. Mamin abdin. Ini maknya nafi. Maknya nafi ya. Oke. Minnya adalah huruf jer. Abdin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Gitu. Ma min abdin. Kemudian di sini ada tasoddako. Nah ini dibaca tasoddako. Ini fiil madi ya, bukan fiil mudore. Nah, lihat di sini rumusnya. Nah, ini tafa'ala, tasoddaqo. Ini fiil madi bukan fiil mudore ya.
Nah, ini ada taknya di sini adalah mazid. Taknya mazid ya. Jadi tasaddaqo ini ada di mazid 2 bab kedua. Jadi kalau mazid 2 ini babnya ada 5. Nah, ini babnya ya, ada 5. Tafa'ala, mana mazidnya tak sebelum fafi'il, alif setelah fafi'il. Bab yang kedua, tafa'ala, mana mazidnya tak sebelum fafi'il, tasdid di ain fi'il. Begitu cara bacanya. Ifta'ala, mana mazidnya alif sebelum fafi'il, tak setelah fafi'il. Kemudian infa'ala, mana mazidnya alif nun sebelum fafi'il. Kemudian yang kelimanya if'ala, alif sebelum fafi'il dan tasdid di lam fi'il. Nah, ini namanya mazid 2 gitu ya. Mazid 2 tuh babnya ada 5. Nah, tadi tasaddaqo di sini fungsinya apa? Ini fi'il madi bukan mudore tuh. Madi ya. Mudorenya tafa'ala ya tafa'alu. Nah, ini fi'il mudorenya. Jadi kalau tasaddaqo ya tasaddaqu. Begitu ya, artinya bersedekah. Gitu. Nah, ini namanya majid 2 ya. Pagi ini saya perkenalkan majid 2. Oke, nanti live berikutnya nanti saya perkenalkan sedikit-sedikit ya tentang sorofnya. Karena sorof itu cara baca di tengah. Cara baca di tengah. Huruf yang di tengah tuh harokatnya seperti apa, itu adanya di sorofnya. Seno Aji, terima kasih ya. Nah, kalau di akhir itu adanya di nahwu. Ya, itu harokat akhir itu ada di nahwu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi ini bacanya tasoddaqo. Tasoddaqo fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Ya, ini domirnya huwa kembali ke abdin. Tasoddaqo. Bisodakotin. Nah, di sini diputus. Pakai tanwin. Kang Santri. Oke. Ini dibaca bisodakotin. Oke, Kang Santri terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan barokah selalu. Kenapa diputus pakai tanwin? Karena depannya fi'il. Ini fi'il ini. Fi'il mudore. Ya. Yabtaghi. Nah, ini fi'il mudore. Seno Aji, terima kasih ya. Nah, biha, binya huruf cir, hanya domir mutasil sebagai majrur. Ini hanya kembali ke sodako. Karena sodako ini mu'anas. Tahu mu'anasnya dari mana? Ini tamar buto. Maka ha, begitu ya. Nah, maka kalau saya baca tasodako bisodakotin, ia betari biha, ini adalah satu kalimat. Ya, satu kalimat ini. Kalimat sempurna. Fi'ilnya ada, tasodako madi. Fa'ilnya ada huwa yang kembali ke abdin. Kemudian bi huruf cer sodakotin majrur. Ya, ini udah sempurna. Ya, maka tasodako bisodakotin ini adalah kalimat setelah isim yang bertanwin. Ini tadi bacanya abdin, isim yang bertanwin. Maka kaidahnya perlu dicatat, kalimat setelah isim yang bertanwin sebagai naat. Menjadi sifat. Maka di sini diartikan yang. Mamin abdin di antara. Atau tidaklah di antara hamba. Di antara seorang hamba. Yang tasodako, dia bersodako. Bisodakotin. Dengan satu sodako. Momon ya Pak, momon terima kasih. Dengan satu sodako, gitu. Nah di sini ada kalimat ya betari. Nah, ini fi'il mudore. Fa'ilnya huwa. Ya. Huwanya kembali ke abdin. Kembali ke abdin. Ya betari biha. Binya huruf cir, hanya domir mutasil sebagai majrur. Dia mencari, begitu. Biha. Dengan sodakoh itu, gitu maksudnya. Dia mencari dengan sodakoh itu wajhallahi. Nah ini udah dikasih fathah ya. Takutnya bacanya salah. Nah ini wajhallahi. Ini kenapa dibaca wajhallahi? Ini idofah. Ya, kata majemuk. Wajha ini tanpa alif lam, tanpa tanwin. Maka bertemu isim yang cer ini. Harus dibaca ngejer. Wajhallahi. Jadi kenapa dibaca wajha, tidak wajhu, tidak wajhi. Ini namanya maf'ul li ajli. Nah itu baru ya.
Namanya maf'ul li ajlih. Apa itu maf'ul li ajlih? Nah gitu pertanyaannya kan. Maf'ul li ajlih itu isim yang nasab yang masuk pada kalimat sempurna yang menjadi alasan fi'il. Nah, ini fi'ilnya ya betagi. Dia mencari, gitu kan. Dia mencari dengan sodakonya itu wajhallahi. Nah, karena Allah. Nah, gitu. Jadi dengan sodakonya, apa alasannya dia mencari apa dengan sodako itu? Mencari ridho Allah. Wajhallahi itu maknanya boleh diartikan ridho Allah. Karena Allah. Begitu ya. Jadi tidaklah di antara seorang hamba yang dia bersodakoh dengan satu sodakoh nah ini yang lagi. Karena ya betagi, ini kalimat ya betagi biha wajhallah. Nah, ini kalimat setelah isim yang bertanwin bisodakotin ya. Jadi dia juga naat. Jadi yang sodakohnya itu mencari dengan sodakoh itu wajhallah, ridho Allah. Nah begitu. Nah, terus bagaimana? Nah, ilah. Nah, ini ilahnya adalah ilah hasriyah juga. Kenapa ilah hasriyah? Dia masuk sebelum sempurna. Kalau kita artikan, ini kalimat masih gantung. Coba lihat. Tidaklah di antara seorang hamba, dia bersodako dengan satu kali sodako. Yang dia mencari dengan sodako itu, wajhallahi, ridho Allah. Tuh, belum selesai itu kalimat. Masuklah ilah. Maka ilahnya hasriyah. Diartikannya hanya. Hanya qalallahu. Nah, ini dibaca Allahu fa'il dari qala. Ya. Ya, hanya Allah berfirman. Kapan? Ya, gitu kan? Yaumal qiyamati. Kenapa dibaca yauma tidak yaumi, tidak yaumu? Ini keterangan waktu. Zorof. Ya, zen, terima kasih zen. Jadi kalau waktu betul-betul menerangkan waktu tidak menjadi apapun asli, maka harus nasab. Karena zorof itu hukum aslinya nasab. Maka dibaca yaumal kiamati. Kenapa dibaca kiamati? Tidak kiamatu. Bu Ayi, terima kasih ya. Karena mudof ilaih. Ya, ini mudof ilaih ya. Yaum itu zorof. Ingat rumusnya. Kata setelah zorof dibaca mudof ilaih, ngejer. Nah gitu. Jadi yaumal kiamati. Nah, hanya Allah pasti berkata, pasti berfirman. Kapan? Yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Apa ucapannya? Maka butuh makulul qauli. Ingat, kola itu selalu membutuhkan makulul qauli. Selalu membutuhkan ucapannya. Apa isinya gitu. Abdi. Nah, ini abdi ini dua kata ini. Ya, Pak Cik. Oh, terima kasih Pak Cik. Oke. Terima kasih Pak Cik ya. Mudah-mudahan barokah. Nah, abdi ini dua kata. Ini idofah. Ya. Ini aslinya bukan abdi, tetapi abda. Kenapa abda? Dia munada dari huruf nida yang tidak disebut. Begitu. Jadi aslinya ada ya. Ya abdi. Begitu. Pak Cik, terima kasih. Jadi abdi munada dari huruf nida yang tidak disebut. Dengan tanda nasabnya fathah dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Wahwa mudof. Ya domir mutasil sebagai mudof ile. Nah begitu cara bacanya. Jadi abdi munada. Nah munada itu hukumnya nasab ya. Nah, nanti ada di buku saya. Jadi munada itu hukumnya nasab. Ya. Kenapa dibaca abdi? Kiroatnya. Kalau dibaca abdai berat menurut kiroat. Jadi tetap dibaca abdi. Jadi abdi di sini adalah munada dari huruf nida yang tidak disebut. Mana huruf nidanya? Ya, tapi tidak disebut. Ya, ya abdi. Kenapa ianya tidak disebut?
Ini menunjukkan bahwa Allah pada saat itu dekat dengan kita. Dengan kitanya siapa? Orang yang ahli sodako. Kalau dekat itu tidak usah dikasih hey. Tidak usah. Abdi, hambaku. Begitu. Tidak, hey hambaku. Kalau dibaca hey hambaku itu menunjukkan jauh. Ini satu kode buat kita. Harusnya kita paham. Jadi kenapa dibaca abdi tidak ya abdi gitu. Aslinya ada iya-nya. Nah, siapa yang memberitahu ada iya-nya? Nah, ini munada. Munada dari huruf nida yang tidak disebut. Jadi ketika huruf nida tidak disebut, itu maknanya dekat. Seperti kita baca Robbana, Atina, Robbana. Itu idofa. Robbana itu idofa. Dua kata. Robba dan na. Begitu ya. Itu idofa. Ya, idofa itu. Robbana. Kenapa dibaca robba? Munada. Munada itu hukumnya nasab. Munada dari huruf nida yang tidak disebut. Gitu ya. Itu menunjukkan dekat ketika kita baca Robbana. Itu Allah memberitahu kepada kita. Itu kan Quran ya. Robbana atina fid dunya itu Quran. Allah memberitahu kepada kita. Ketika kita membaca Robbana. Aku dekat loh. Begitu maknanya. Ya, karena huruf nidanya tidak disebut. Termasuk ini, abdi gitu. Hambaku, begitu. Ya. Jadi qalallahu ini Allah berfirman kapan yaumal qiyamati? Pada hari kiamat nanti. Apa yang dikatakannya? Abdi, hambaku, gitu. Rojautani, tuh. Rojauta. Ini rojauta ini fi'il madi. Fa'ilnya domirnya ini tak ya. Anta berarti. Domirnya anta. Rojauta. Berarti fa'ilnya anta. Ya, jadi kalau domir selain huwa dan hiya itu bisa langsung menjadi fa'il. Maka rojauta fi'il madi dengan fa'ilnya anta. Ni, ya, nasihun. Terima kasih ya, Pak Nasihun. Ni ini dua kata. Nunnya namanya wikoyah. Nun penegas. Iya-nya domir mutasil sebagai isim. Domir mutasil sebagai maf'ul bih. Gitu. Jadi rojau tani, engkau mengharap aku. Nah gitu. Engkau mengharap aku. Tidak mengharap yang lain. Dari mana kalimat tidak mengharap yang lain? Nun wikoyah. Nun wikoyah ini namanya nun penegas. Bahwa harapanmu hanya kepadaku. Begitu. Ya, rojawutani. Allah tuh senang banget. Abdi rojawutani. Kenapa disebut abdi rojawutani? Karena ketika bersodako, ya betagi biha wajhallahi. Dia hanya mencari dengan sodakohnya itu ridhonya Allah. Makanya nanti pada hari kiamat kita akan dipanggil oleh Allah dengan sangat dekat. Abdi, hambaku, rojawutani. Engkau telah mengharapkan diriku, tidak mengharap yang lain. Jadi ketika kita sodako, hanya mengharap ridho Allah, tidak mengharap ridho yang lain. Itu maknanya. Rojawutani. Apa lanjutannya? Falan ahkiroka. Nah ini. Falan ahkiroka. Ini fa-nya atop. Ingat kalau fa menjadi atof itu ada wa, ada juga fa ya. Nanti banyak, ada juga summa. Maka prosesnya cepat. Lalu begitu kan? Lan. Lan ini namanya huruf nafi. Lan ini huruf nafi. Jadi kalau huruf nafi lan itu tidaknya dari sekarang dan selamanya. Itu tidak terus. Ya. Dulunya iya, sekarang tidak, sampai seterusnya. Itu lan. Beda sama lam. Kalau lam juga huruf nafi. Kalau lam huruf nafi dari dulu tidak, hari ini tidak, dan sampai seterusnya tidak. Itu lam. Jadi tidaknya
selamanya. Kalau lan dulunya iya, sekarang tidak dan seterusnya tidak. Beda sama la. Nah, la juga tidak. Tapi kalau la bisa berubah. La yu'minun. Mereka tidak beriman. Kapan-kapan dia beriman. Nah gitu. Tapi kalau pakainya lan yu'minu. Nah, itu sekarang tidak beriman sampai seterusnya tidak beriman. Apalagi pakainya lam. Lam yu'minu. Nah, itu dari dulu tidak beriman sampai sekarang sampai akan datang tidak beriman. Nah, begitu ya. Subhanallah. Nah, di sini lan, falan, akhiro. Kenapa dibaca akhiro? Lan ini menasabkan fi'il mudore. Jadi akhiro ini fi'il mudore. Ya, Pak Cik, terima kasih Pak Cik. Ya. Jadi akhiro ini fi'il mudore yang dinasabkan oleh lan dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya anak. Jadi akhiro itu anak. Alif domah. Begitu ya. Jadi rumusnya di fi'il mudore itu alif domah. Jadi akhiro fi'il mudore yang dinasabkan oleh lan dengan tanda nasabnya fathah dengan fa'ilnya anak. Ka domir mutasil sebagai ulbih. Gitu. Lalu aku tidak akan pernah memasukkanmu, membakarmu. Begitu ya maksudnya ya. Aku sama sekali tidak akan. Tuh. Jadi artinya gitu. Sama sekali tidak akan membakarmu. Tuh gitu. Membakarnya kemana nih kan gitu kan. Makanya di sini dipertegas lagi. Haram tuh. Oh, haram itu ini fi'il madi. Ini fi'il mudore. Ya. Haram tuh. Nah, ini menjadi badal. Gitu. Kalau badal itu harus persis sama. Kalau baud lepas, maka gantinya harus sama. Ukurannya harus sama. Gitu ya. Haram tuh. Nah, itu maknanya. Haram tuh. Aku haramkan. Lalu begitu jadinya. Aku haramkan. Berarti butuh maf'ul. Maka dibaca jasadaka. Nah, ini kurang dal ya. Ini cetakan aslinya ini kurang dal. Tuh, makanya saya tulis di sini kurang dal. Jasadaka. Jasada maf'ul bih. Yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi dibaca haram tu aku haramkan jasadaka. Jasadmu fisikmu alan nari bukan alan nasi ya ini salah cetak saya yakin tidak sengaja salah cetak alan nasi alan nari yang benar tuh gitu jadi haram tuh aku haramkan jasadmu alan nari di atas api neraka ingat kalau ala itu atasnya nyentuh kalau fauqo atas tapi tidak nyentuh nah itu bedanya jadi jasadmu di atas neraka. Aku telah mengharamkan jasadmu di atas api neraka. Siapa itu? Orang yang ahli sodako. Abdin. Mamin abdin tasodako. Bisodakotin yabtaghi biha wajhallah. Nah itu. Jadi orang yang sodako dengan mencari ridho Allah. Nah, orang yang seperti itu, dia akan berada di naungan sodakohnya. Sampai nasib manusia diputuskan, ditetapkan neraka atau surga. Ya, bahkan di sini Allah menegaskan, karena nih pada hari kiamat nanti, abdi hambaku rojauta, engkau telah mengharapkanku, engkau telah menunggu ridhoku. Apa yang engkau lakukan hanya ridhoku. Nah gitu. Falan kiroka. Maka lalu aku tidak sama sekali akan membakarmu. Haram tuh aku haramkan jasadaka jasadmu alan nari di atas api neraka. Oh begitu. Maka di sini dilanjut dengan wawo atof ya.
Udkhul. Nah, ini udkhul. Udkhul ini fi'il amar ya. Fi'il amar. Fa'ilnya anta. Ya. Udkhul, engkau masuklah. Tuh begitu ya. Engkau masuklah. Min ayyi abwabi. Minnya huruf jar, ayyi majrur yang dijerkan dengan kasro, wa huwa mudhof. Abwabi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Al jannati mudhof ilaih. Ya, tadi wa huwa mudhof, al jannati mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Syi'ta. Nah, ini syi'ta ini fi'il madi. Fa'ilnya anta. Nah, ini kalimat berarti ya. Kalimat. Jadi di sini kalau diartikan udkhul, engkau masuklah min ayyi abwabil jannah, dari mana saja pintu surga, syi'ta, yang engkau mau. Tuh gitu. Jadi syi'tanya ini adalah naat ya, yang engkau mau. Ya, atau bukan naat bisa, ini hal menjelaskan tentang fa'ilnya. Nah ini, udkhul. Nah udkhul itu fa'ilnya adalah engkau, anta ya. Maka dia menjadi penjelas. Nah dia masuk surganya itu dengan cara seperti apa? Ternyata yang engkau sukai. Jadi yang engkau mau gitu. Ya, maka ini yang lebih tepat adalah hal, syi'ta. Ini kalimat ya. Hal itu isinya nasab atau juga kalimat yang dihukumi nasab, berarti fi mahali nasbin, ya, dalam kedudukannya nasab. Dan ingat, hal itu menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Nah, syi'ta di sini menjelaskan keadaan fa'il, fa'il dari udkhul. Nah ini, jadi udkhul, engkau masuklah min ayyi abwabil jannah, dari mana saja pintu surga, syi'ta, yang engkau sukai. Jadi yang engkau sukai ini adalah menjelaskan cara masuknya dia ke surga. Nah, cara masuknya engkau di sini, nah ini fa'ilnya kan engkau. Nah, itu makanya disebut hal, ya, keterangan keadaan. Nah, begitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang sodakohnya dengan mengharap ridho Allah. Sehingga sodako kita akan menjadi naungan kullu mri'in fi zilli sodakotihi. Sampai kapan? Hatta yukdo bainan nas. Sampai ditetapkan nasib manusia. Begitu, masuk surga atau neraka. Ya, bahkan dilanjut dalam hadisnya, beliau mengatakan, mamin abdin, ya, tidaklah di antara seorang hamba, tasodako, ia bersodakoh, bisodakotin, dengan satu kali sodako ya, dengan sodako yang yabtagi, dia mencari biha dengan sodakonya itu wajhallahi, keridoan Allah. Nah gitu. Ila, hanya Allah berfirman pada hari kiamat nanti dengan kalimatnya, abdi, hambaku, gitu. Rojau tani, engkau telah mengharapkan aku. Dalam sodako-sodakohmu hanya mengharapkan aku. Falan, lalu lan kiroka, gitu. Aku tidak akan sekali-kali membakarmu. Haram tu, aku telah mengharamkan jasadaka, jasadmu, alam nari, terpanggang di atas api neraka. Oh, begitu kalimatnya ya. Wadkhul, dan engkau masuklah min ayyi abwabil jannah, dari pintu mana saja surga, ya, dari pintu-pintu surga, syi'ta, yang engkau mau. Oh, begitu ya. Teh Mimin, terima kasih Teh Majalengka ya. Istiqomah terus Teh ya. Oke, terima kasih ya. Oke, saya sapa dulu nih. Jam berapa start live? Oh, gitu. Nuhu ya, ini Nuhu Dawi. Benar ya? Nuhu Dawi. Oke, live-nya itu jam 5.30 ya. Setiap Senin sampai Jumat. Manain, alhamdulillah ya. Manain hadir terus ya, alhamdulillah. Istiqomah ya Pak Manain ya. Pak Manain itu Thailand ya kalau nggak salah ya. Oke. Oke.
Apa tuh? Haram tuh sebagai badal dari kata apa, Ustaz? Oh iya. Jadi di sini haram tuh mengikuti fiil tadi. Nah, mana tadi? Nah, ini. Ini. Aku tidak akan membakarmu. Kayak gitu. Aku telah mengharamkan jasadmu. Nah, itu. Jadi fungsinya itu sama. Ya. Kalau badal itu harus sesuai. Gitu. Sekrup ya. Baud itu harus sesuai. Makanya domirnya sama. Akhiru anak. Haram tu anak. Nah begitu. Ya. Jadi dipertegas lagi sama. Jadi haram tu aku telah mengharamkan. Nah begitu ya. Oke. Terus selesai sampai sini ya. Alhamdulillah kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah istiqomah ya. Alhamdulillah. Oke. Minggu depan nggak bisa ikut Ustaz, tapi diusahakan nyari waktu. Alhamdulillah ada acara ya. Teh Mimin ada acara ya. Oke, semoga berkah acaranya dan semoga ketemu waktunya sehingga bisa ikut ya. Oke, Bondowoso hadir. Alhamdulillah. Ye Bondowoso. Supriyono. Oke, hadir juga ya. Alhamdulillah. Yuni, Assalamualaikum Ustaz. Baru buka TikTok. Koja hadir Ustaz. Moci, subhanallah nih. Taufik Adang, Fauzan, Pak Sukabumi ya. Bunda Eni, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pekanbaru, Abdul Ghafur Galvani. Ya, alhamdulillah ya. Asep Siregar, terima kasih. Iqbal juga alhamdulillah. Papua hadir. Oke, Senoaji Papua ya. Subhanallah, mudah-mudahan istiqomah. Faridah Matsaman. Assalamualaikum semua. Ini Faridah juga alhamdulillah ya istiqomah ya. Rahman Tea Bogor. Oke, hadir Pak. Oke, terus Fiza Majalengka ya. Oke. Jauh dengan Teh Mimin gak nih? Liza. Oke, Liza Nur. Oke, kemudian Arifin Ilham 8713 Karawang hadir alhamdulillah ya. Karawangnya di mana nih? Kemudian Patani hadir juga alhamdulillah. Pasar Bo. Siapa nih Pasar Bo nih? Lafad apa ini? Artinya membakar atau menghinakan boleh. Boleh, menghinakan juga boleh. Membakar juga boleh ya. Jadwal kapan aja Ustadz? AA Sahrul ya. Jadwalnya Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat insya Allah. Oke. Tunggu itu ya, tunggu. Pak Sam, kelihatan Pak Sam Ciluar Bogor hadir Ustaz. Pak Sam ya. Mudah-mudahan istiqomah Pak Sam. Sehat selalu Pak Sam ya. Selamat berdinas. Oke. Hub Hamacan, salam dari Singapura, Pak Ustadz. Ya, oke, waalaikumsalam ya. Mudah-mudahan istiqomah ya. Hubha, betul ya? Hubha Macan. Oke. Mufid Muayyad hadir, alhamdulillah. Aksa, oke. Banten hadir. Fadli Banten ya, oke. Kemudian Kiman, insya Allah. Bukti T, hadir salam dari Kedah. Kedah tuh mana ya? Kedah. Oke. Senwaji tadi ya, oke. Oke, saya baca ulang. Alhamdulillah sudah selesai ya makalah yang ketiga ya. Saya baca ulang, mudah-mudahan kita bisa menyimak dan kita bisa memahami. Lampung ya, Lampung hadir ini Lampung. Apa ini? OIM ya, OIM CS. Oh, ya. Tolo Heor. Kedah Malaysia. Oh, Kedah Malaysia ya, Masya Allah. Pantesan saya nggak kenal Kedah Malaysia, Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan istiqomah. Tolo Heor ya. Tolo Hur apa Tolo Heor sih? Tolo Hur ya bacanya ya. Oke. Oh, Giman saja. Oh iya, iya betul ya. Oke. Rai. Oke, saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari mulai pindah tadi ya. Wala yu'tihi, dan tidaklah Allah akan memberinya as-sodaqota, sodako, illa hanya waqad a'adda lahu taqabbula. Sungguh dia Allah telah menyediakan untuknya taqabbula, diterima. Apa maknanya? Husulal qabuli. Husula itu
pencapaian diterimanya sodako, ya gitu. Terus di sini ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kullu mri'in, setiap orang gitu, fi zilli sodakotihi. Nah, ingat ya, setiapnya. Jadi setiap itu semua. Di semua orang nanti di mahsyar itu fi zilli sodakotihi, di dalam naungan sodakonya. Kalau sodakonya banyak, rindanglah. Kalau sodakonya sedikit, ya ada naungan tapi sedikit ya. Nah itu. Jadi tergantung banyak atau sedikitnya. Semakin banyak, semakin rindang. Fi zilli sodakotihi hatta, sehingga yukdo, diputuskan, bainan nas, di antara manusia. Rawahul Imamu Ahmadu, ya. Jadi hadis ini telah meriwayatkannya siapa? Al Imamu Ahmadu, Imam Ahmad, ya. Waruwiya, dan diriwayatkan anahu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam qala, baby Benazir, baby Benazir, ya. Oke. Jadi mana tadi? Qala mamin abdin, tidaklah di antara seorang hamba, tasodakoh, dia bersodakoh, bisodakotin, dengan satu sodakoh, ya betaghi, dia mencari, biha, dengan sodakoh itu, wajhallahi, keridhaan Allah, illa, hanya qalallahu, Allah berfirman, yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti, abdi, gitu, hambaku, rojawtani, engkau telah mengharapkanku, gitu. Falan ahkiroka, lalu aku tidak akan sekali-kali membakarmu, gitu. Haram tu, aku haramkan, jasadaka, jasadmu, alan nari, di atas api neraka. Wadkhul, dan engkau masuklah, min ayyi abwabil jannah, dari pintu-pintu surga, sikta, yang engkau mau. Nah, di sini rawahu Ibnu Lal, gitu ya. Jadi rawa ini fi'il madi, fa'ilnya adalah Ibnu. Nah, wa huwa mudhof, lala. Nah, ini mudhof ilaih yang dijarkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Hu-nya dhamir mutasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Jadi telah meriwayatkannya siapa? Ibnu Lal. Nah, begitu. Selesai ya, alhamdulillah, makalah yang ketiga dari bab kelima. Insya Allah Senin kita ketemu lagi untuk makalah yang lain. Ya, saya lagi mencari waktu malam nih agar bisa ada live malam juga. Insya Allah ya, cuman lagi padat jadwalnya, jadi belum bisa ya. Insya Allah nanti saya cari untuk waktu malamnya. Dan mudah-mudahan saya selesai untuk nahwu sorof, metode yang singkat ya, yang sederhana. Nanti insya Allah kita bisa menyimaknya gitu. Fauzan Farham, syukron Ustadz. Oke, terima kasih. Nah, yang belum kesapa, mudah-mudahan tidak sakit hati ya. Insya Allah kita lillahi ta'ala. Nah, mudah-mudahan lain waktu pasti kesapa lah ya. Karena kadang-kadang terlalu cepat, jadi saya juga bacanya kadang salah, mohon maaf, salah panggil begitu ya. Oke, alhamdulillah yang sudah bergabung, mudah-mudahan selalu istiqomah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan yang sempurna. Seno Aji, terima kasih banyak ya, mudah-mudahan selalu barokah. Terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Supri ya, Supri alhamdulillah ini istiqomah ya. Oke, terus masih ada Umi Yasmin ya. Ilaliko, Masya Allah. Oke, mudah-mudahan kita ketemu lagi di Senin mendatang ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah untuk bekal ibadah. Insya Allah. Liza Nur. Oke, istiqomah ya, Liza ya. Mudah-mudahan. Cukup hari ini kita tutup. Amir Rahman ya. Amir Rahman ini telat gabung Ustaz. Masya Allah. Pak Amir ya. Telat gabung ya. Insya Allah lihat di VT-nya ya. Nanti di VT-nya ada. Kemarin saya tidak
tidak upload, tidak posting di VT ya. Kemarin waktunya nggak ini terlalu sibuk gitu. Jadi belum. Mbak Usi, Bu Usi juga alhamdulillah nih. Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun Ustaz. Oke. Jadi insya Allah mudah-mudahan di VT-nya hari ini bisa ya. Jadi ada ringkasan-ringkasannya. Oh, lumayan ya, mudah-mudahan bisa mengingat kembali. Dan monggo buka TikTok seriesnya ya, insya Allah. Saya baru latihan itu, baru 2 saya latihan itu. Nah, seperti apa, tapi alhamdulillah disetujui ya sama TikTok. Jadi alhamdulillah bisa dilihat itu seriesnya ya, gitu. Itu baru percobaan saya, mudah-mudahan berikutnya lebih bagus ya. Insya Allah yang isinya insya Allah lebih bagus. Itu saya baru percobaan, tapi alhamdulillah disetujui, jadi tampil 2 itu ada. Monggo kalau mau lihat monggo ya. Tapi masih sederhana sekali, saya sambil berlatih gitu. Mudah-mudahan manfaat. Nanti saya bikin yang bermanfaat insya Allah. Baik nawu sorobnya ataupun cara baca i'robnya. Ya insya Allah mudah-mudahan ini satu ladang, satu tempat ya. Mas Yanto ya. Mudah-mudahan satu ladang buat kita ya. Untuk satu wadah lah gitu ya. Satu wadah untuk kita belajar bersama. Ya. Berbagi pengalaman insya Allah dalam membaca kitab, mudah-mudahan bisa lebih mudah gitu ya. Gitu. Saya baru berlatih dan alhamdulillah sudah tampil itu di TikTok seriesnya, monggo diklik ya, monggo diklik. Tapi belum sempurna tentunya, dan insya Allah itu baru latihan, ternyata alhamdulillah disetujui gitu. Jadi insya Allah mau saya bikin nahu sorobnya yang bagus, sorobnya juga yang bagus, kemudian nanti kita bahas ayat di situ dengan i'rob bahasa Indonesianya ya, biar kita paham. Insya Allah nanti saya bikinin di TikTok series, mudah-mudahan bisa dibuka gitu ya, menjadi satu tambahnya ilmu mudah-mudahan, dan tambahnya faham. Dan ketika kita ikut programnya Allah untuk berilmu dan beriman, insya Allah kedudukan kita diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Buka TikTok seriesnya di mana Ustadz? Itu ketika kita buka TikTok kita, akun kita, itu di tengah atas itu ada tulisan series. Klik aja. Ketika klik nanti muncul ya. Jadi di atas itu ada tulisan series itu, diklik aja. Diklik nanti muncul itu VT saya ada di situ. Baru latihan tapi ya itu masih sederhana sekali dan saya belum paham. Nah, alhamdulillah sudah paham sekarang. Jadi insya Allah tinggal saya mau bikin video yang bagus, yang cakep, yang mudah dipahami. Insya Allah diklik di situ nanti ada ya. Itu baru permulaan ya. Ternyata alhamdulillah bisa nih Mas Yanto, saya udah bisa, alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat gitu. Jadi nanti di atas itu sebelum gambar-gambar VT itu di atas ada perintah, di situ ada series gitu. Diklik aja. Nanti muncul seriesnya ya, insya Allah. Itu tampilannya di HP seperti itu ya. Oke, saya nanti insya Allah bikin di seriesnya yang mudah dipahami ya, gitu. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Yang belum kesapa, mohon maaf. Dan insya Allah dalam penjelasan saya, insya Allah di setiap live, nanti ada penjelasan seperti ini. Nah, kayak tadi ya, insya Allah. Jadi, insya Allah lebih paham ya, makanya ikuti terus live-nya. Insya Allah, ini bagus ya, insya Allah lebih paham. Gitu. Jadi nanti termasuk sorofnya nanti seperti itu. Ya gitu ya. Mazita, terima kasih banyak ya Mazita ya. Manaim, insya Allah. Oke, gitu ya. Jadi insya Allah nanti setiap live saya jelasin. Jadi ketika nanti sudah jadi juga nanti tampilkan di series, nanti setiap live insya Allah saya jelasin. Dan mudah-mudahan bisa saling tanya ya, insya Allah. Oke, cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.